Gimana nih? Kan kita tahu nih sektor properti 2 tahun ini selalu PHP nih, nggak kemana-mana dan cenderung downtrend. Nah, dan kalau kita ada update, ikutin update dari tim research, itu kan kita selalu update ya untuk marketing salesnya. Wah, itu selalu on track, bahkan lebih dari target perusahaan biasa. Nah, kok bisa sih pergerakan sahamnya itu cenderung nggak ngikutin kinerjanya gitu loh, nggak sejalan jatuhnya. Oke, jadi untuk kenapa properti sektor itu baru jalan sekarang, padahal 2 tahun kemarin itu marketing salesnya bagus ya. Nah, ini jadi untuk di properti sektor itu sebenarnya ada 3 katalis yang harus dipenuhi untuk supaya sektor ini pulih. Yang pertama itu adalah pre-sales ini bagus. Gitu. Kedua, earnings-nya ini harus bagus atau financial statement-nya bagus. Ketiga, ekonominya ini bagus. Sorry, karena yang apa? Makroekonominya bagus. Oh, makroekonomi. Nah, jadi gini, untuk properti sektor itu, untuk rally itu sebenarnya ada 3 katalis yang harus dipenuhi. Yang satu itu pre-sales-nya harus achieve, bagus. Kedua, earnings-nya harus bagus. Yang ketiga ini makroekonomi polisinya harus mendukung. Jadi pre-sales-nya ini bagus kan, jadi gini, untuk properti sektor itu dia kan menjual properti, habis dia menjual properti langsung dibangun ya. Pasti kan ada kayak dia launching project yang belum dibangun, terus kalian beli ini projectnya ya kan. Nah itu mereka ketika kalian DP, nah itu namanya pre-sales buat si developers. Nah yang kedua, earnings-nya itu harus bagus. Nah jadi gini, untuk pre-sales itu dicatat jadi revenue untuk di property sector, dia itu kan harus serah terima, harus bangun rumahnya harus serah terima, baru dia bisa catatin ke revenue. Nah, serah terimanya itu kapan? Serah terimanya itu bisa dalam jangka waktu 2 tahun lebih. Nah, jadi itu juga harus dipenuhi. Maka itu baru ke reflect ke earnings. Yang ketiga, makroekonominya. Kenapa 2 tahun kemarin itu belum jalan? Padahal kan makroekonomi bagus gitu kan? Enggak. Itu adalah takut untuk naikin suku bunga BI, which is kejadian kemarin. Jadi, oke nih, pre-salesnya bagus, yang mulai nampak, tapi kan Bank Indonesia mau naikin suku bunga nih, ya nggak? Jadi nggak gitu gerak gitu kan. Beda kejadian sekarang. Kejadian sekarang ini adalah kenapa properti sektor itu baru gerak. Nah, yang pertama, pre-sales di first Q itu bagus. Kedua, earnings-nya dari properti sektor itu bagus semua. Inline, ya kan? Yang ketiga, makroekonominya mendukung. Mendukung kayak kenapa? Sentimen BI pivot dan BI mau turunin suku bunga. Ekspektasi. Nah, jadi 3 sektor ini, 3 reason ini terpenuhi. That's why properti sektor itu. Nah, jadi itulah alasan kenapa properti sektor itu bagus untuk di tahun ini. Oke, jadi untuk kali ini kriteria hampir terpenuhi ya, karena kan kalau dari BI itu udah kemarin Pak Peri juga udah bilang inflasi kita sudah terkendali nih, jadi tidak perlu Pak Fatul juga udah kira-kira memproyeksi Agustus gitu ya, udah akan bisa rate dari BI. Nah mungkin itu yang menjadi katalis positif nih untuk sektor properti. Betul ya Karel ya? Benar. Ya. Nah, kita juga yang keluarin waktu property sector tuh kita keluarin report sama Recon, and then we make a right moment ya. Kita keluarin report sama Recon, and then besoknya baru rally ya. Iya. Tadi pas akhir sesi sektor properti juga pada rebound kan ya. Kemarin sempat pullback setelah 2 hari menguat ya kan. Oke, ini menarik banget nih. Tadi since Karel udah mention report nih. Nah, kan belakangan ini baru rilis Sumarekon sama BSDE ya. Mungkin dari Karel boleh nih jelasin kira-kira apa sih yang menariknya dari SMRA, BSDE, top 4 big developers ya. Yang mana yang jadi topik sebenarnya? Oke, jadi untuk topik kita yang pertama itu Sumarekon. Kenapa? Sales di up, dia ini bagus. Actually pick up.
udah mau mencapai Uh-uh. ya, inline lah sama target kita, like 23% of target ya. Terus yang kedua, dari Sumareko sendiri pun inisiatifnya bagus banget. Dia itu kan dari recurring income-nya, dia itu kedua paling gede di antara Big Four developers ya kan. Terus habis itu dia rental sekitar 5%, 10%. Terus habis itu juga dia itu bakalan buka mall-mall baru di dua mall baru ya di tahun ini. Income ya kan. Terus habis itu kalau kita ngeliat momen untuk Smarekon keluarin project-project andalan itu pas banget di second half. Di second half keluarin yang Bogor, Crown Gading, sama others project di Serpong area. Nah, Smarekon ini kan udah big name developers lah. Ketika dia launching itu biasanya take up rate atau bookingnya atau pre-salesnya itu bisa kejual 80% sampai 90%. Kenapa? Ya quality speak itself lah untuk developers ya Smarekon. Jadi kita topik di Smarekon itu. Oke, jadi tadi take up rate ya. Mungkin teman-teman yang mungkin kurang ngerti take up rate, maksudnya ketika satu project launching, itu 80-90% langsung akan di sold out gitu ya? Ya benar. Jadi kayak contoh launching 100 unit, yang udah di DP itu 90 unit, ya udah take up rate itu 90%. Oke, jadi emang kalau kita bicara soal developer besar yang udah reputasinya bagus, track recordnya bagus, project-projectnya biasa peminatnya banyak ya. Benar. Oke, ini menarik nih. Jadi dia kencengnya di kuartal 2 ya. Makanya kuartal 1 kemarin itu untuk pre-sales-nya sebenarnya di bawah belum achieve ya. Belum achieve karena belum banyak. Oke nih, kita spill satu dulu nih. Nanti di akhir kita juga spill emiten-emiten lain ya. Nah, ada yang menarik nih. Biasa kan kalau kita ngomongin soal emiten properti, soal valuasinya nih. Soal valuasi kan yang paling common biasa kita pakai itu PE sama PBV. Tapi uniknya untuk sektor properti kita kan ngomongin soal discount to RNAV. Yeah. Nah, mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah dengar atau ada yang mungkin asing nih. Kita kan mau jadi investor yang cerdas kan, jadi kita harus tahu, oh untuk analisis sektor apa kita harus pakai valuasi yang seperti apa yang paling cocok. Nah mungkin dari Karel boleh sedikit jelasin nih, RNAV itu apa sih? Revalued Net Asset Value. Nah tapi exactly-nya apa nih? Ya gitu. Lalu kenapa di properti sektor itu kurang bisa pakai PE dan PBV ya? Baik lagi untuk revenue recognition di property developers ini kan karena pre-salesnya itu baru akan dibuktikan itu setelah bisa pakai PE dan PBV soal tadi revenue recognition-nya kan telat ya, jadinya nggak merefleksikan ke buku dia sebenarnya. That's why we use the NRV, relative asset valuation. Jadi kenapa kita pakai ini dan apa NRV ini apa? Jadi itu kita ngelihat nih project-project yang dikeluarkan para property developers ini kan banyak ya kan. Nah kita tuh pengen tahu nih, kalau misalkan dari keseluruhan asetnya dijual, dari project-project yang dijual, nah itu bisa dapat berapa, ya kan? Nah jadi kayak contoh kayak BSDE dia punya land bank total itu 4.000 ya 4.200 ya. Dijual jadi tanah, jadi dijual ke orang kan sekitar 65% dari total land banknya, ya kan? Nah itu kita hitung tuh harga tanah di sana tuh berapa gitu kan, harga tanah di sana berapa, valuation-nya, ya dan kita hitung per meternya berapa ya, dikali sama square meternya kira-kira bisa berapa. Nah itulah net asset valuation-nya. Dan juga kita juga tambahin nih, kan BSD itu juga punya recurring income, ya kan. Kita juga tambahin hal tersebut ke perhitungan kita. Terus habis itu dibagi ke market cap-nya. Nah itu jadinya NAV. Jadi ada diskon nih. True valuation-nya itu berapa? Nah, seperti itu. Itu lebih apple to apple di property sektor dibandingkan dengan PE dan PBV. Ya, seperti itu sih. Wah, ini menarik banget ya. Karena emang seperti ini adalah sektor yang bisa dibilang unik dan tricky juga ya. Karena
mau kita menilai suatu properti emiten properti bagus itu nggak bisa dari laporan keuangan doang, karena belum akan tercermin ya revenue-nya. Ya. Oke, jadi itu harus dihitung dulu semua project-projectnya, nilai valuasinya berapa ya dari land bank-nya, dikali harganya, dan itu dibandingkan lagi ke market cap properti emiten itu. Nah, baru kita dapetin, oh sekarang ternyata terdiskon berapa banyak nih. Nah, makanya itu semakin besar diskonnya, kita bilang emiten ini semakin murah ya kan ya. Benar. Dan rata-rata untuk properti itu diskonnya berapa ya Karel ya? Lumayan besar ya? Tergantung nggak ada di Karena masih jadi kalau untuk kayak tergantung Tere. Jadi kalau untuk tergantung sektor, tergantung emiten ya. Kalau Pakuwon dia itu bakalan dihargain lebih tinggi karena apa? Soalnya dia recurring income-nya itu portionnya gede di revenue-nya, which is recurring income kan otomatis itu kan darahnya developers juga lah kan. Revenue-nya bisa gitu kan. That's why Pakuwon biasanya lebih tinggi ya kan. Kemudian ada Pakuwon itu di sekitar 55% sekarang diskonnya. Ya dibandingkan dengan NAV-nya. Sedangkan Ciputra itu di 55%, kalau BSDE itu di 70%, yang paling gede diskonnya itu Sumarekon ya. Di berapa persen tuh? Sumarekon itu di 83. Oke, wah ini ibaratnya emiten properti ini kalau kita jalan ke mall, itu ada tulisan besar tuh, diskon 83%, diskon 50% gitu ya. Iya. Oke, makanya selama ini kita bilang, oh properti ini banyak yang nggak melirik, banyak sudah sangat under value, under own juga ya. Nah, makanya nunggu yang tadi Karel bilang, aspek terakhirnya nih, kriteria terakhirnya dari makroekonominya mendukung, nah dia baru bisa jalan. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kan udah ya kita udah ngomongin properti ini under value. Nah, soal under own nih. Kalau soal under own kan kita tahu properti ini kurang banget untuk dilirik dari asing, apalagi fund-fund juga ya, fund asing, fund lokal. Nah, kira-kira apa sih yang bisa bikin properti kita itu kayak bisa jalan kencang dan bisa mungkin dilirik oleh big fund gitu, duit yang besar gitu, nggak cuma retail nih. Yes. Oke, jadi yang paling pertama itu kalau misalkan foreign itu mau masuk ke kita, yang paling penting dari properti sektor itu adalah apakah ada marginnya expand atau property price, housing price di Indonesia itu growth-nya kenceng banget. Itu dulu kan properti bisa booming. Kenapa? Soalnya itu banyak foreigners nyewa apartemen di kita. Okupansi apartemen kita tuh dulu tinggi banget. Terus itu yang ada orang yang bisa sewa, terus habis itu ada orang yang beli rumah dengan harga yang naik, ya kan. Banyak juga investor buyers, ya kan. Nah, tapi beda ketika sudah di tahun 2018, terus habis itu apalagi tahun 2020 ketika COVID ya, itu kan okupansinya itu drop ya. Terus habis itu dari segi housing price nggak terlalu naik gitu kan. Nah, untuk mungkin ya kita mau ngelihat foreign itu masuk di kita dan properti price bisa naik, itu mungkin harus ada insentif dari pemerintah. Insentif pemerintah, ya mungkin ada insentif lah ya. Terus habis itu juga ada mungkin ada kayak yang asing itu boleh lah punya properti di Indonesia, kan selama ini kan nggak boleh kan. Tapi kan ini kan cuman berkaca sama kayak negara Singapura, kenapa dia bisa properti price itu booming kan. Nah kan ini kan lagi banyak pro dan kontra, tapi kan itu kan cuman satu cara lah gimana untuk menarik foreign itu di Indonesia gitu sih. Oke, jadi insentif pemerintah juga ya tadi ya? Iya, benar.
Nah, kalau ngomong-ngomong soal insentif pemerintah, soal yang PPN itu kan sudah tidak berlaku lagi ya. Nah, itu kira-kira bagaimana ya dampaknya untuk properti sektor? Oke, jadi untuk di properti sektor itu yang paling berpengaruh itu kena impactnya adalah Pakuwon ya. Soalnya Pakuwon itu di tahun 2020, 2021-2022, marketing sales itu bisa tinggi karena insentif itu. Banyak orang yang beli apartemennya sih Pakuwon, karena ready stock kan. Nah sekarang insentif udah habis, ya udah gitu loh. Makanya marketing salesnya Pakuwon nggak setinggi dengan developer lain. Tapi kalau Oke, kayak Ciputra, Sumarekon, still strong. oke, oke. Jadi still strong ya. Oke. Nah, Karel mau nanya nih, mungkin untuk teman-teman yang lagi consider untuk mau memilih entry untuk saham properti nih. Nah, kira-kira apa sih kalau yang bisa kalau bisa kasih sedikit tips nih ketika memilih saham properti, indikatornya apa aja sih? Apakah apa yang harus diperhatikan nih dari emiten ini? Apakah kayak yang kita harus pilih yang land banknya besar atau harus pilih yang proyeknya paling banyak atau gimana nih? Yang paling pertama tentu saja Mm-mm. pre-sales. Project yang bakalan di Mm-mm. launching itu apa? Yang exciting itu apa? Itu paling penting. Kedua, Mm-mm. ya, ya big names developers itu penting. Mm-mm. Ya. Terus habis itu juga kita lihat kalau di properti sektor itu juga harus ngeliat lagi ke diskonnya juga dan recurringnya income itu berapa persen dari total revenue itu penting Oke. untuk di Mm-mm. kalau untuk di ya untuk properti sektor sih sebenarnya itu yang harus dilihat ya. Oke, jadi tadi ada dari recurring income, dari project-projectnya ya, dan juga reputasinya ya, Karel ya. Ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal tadi nih, 4 big names tadi nih. Tadi kan udah ngomong soal SMRA, terus untuk BSDE, CTRA sama Pakuan. Nah, sebenarnya mereka itu juga kalau misalnya apa sih yang membedakan mereka itu dan apa yang menarik sih gitu. Oke, jadi kalau untuk Putra, dia itu merepresentasikan properti di seluruh Indonesia, kondisi properti di seluruh Indonesia. Kenapa? Proyeknya itu diverse di mana-mana, banyak banget gitu kan. That's why biasanya orang itu lebih appreciate ke Ciputra. Biasanya tuh Ciputra lari duluan biasanya. Ketika marketing sales Mm-mm. Ciputra bagus kayak kemarin, Brad. Nah itu Mm-mm. tandanya properti Indonesia FPT lagi gede. Ciputra jadi Oke. appreciate baru yang lainnya rally. Nah, jadi ya karena Ciputra itu biasanya tuh jadi indikator intinya tuh kayak biasanya properti sektor lah. Hmm. Because ya yang merepresentasikan properti demand di seluruh Indonesia gitu kan. And then baru ke yang lainnya. Terus habis itu kalau BSDE ya kita juga suka BSDE kenapa? Soalnya dia dari project yang bakal di launching itu exciting banget kan. Kayak kemarin aja Nava Park yang harga Mm-mm. rumahnya 60 M aja itu laku keras gitu loh, sampai nggak ada sisa Mm-mm. gitu kan. Terus kedua juga kalau dilihat dari segi tanahnya BSD dan lainnya itu ya luas dan development itu bagus-bagus juga ya ke depannya. Mm-mm. Nanti bakal ada Cimory dan lainnya kan. Terus habis itu kalau untuk kayak Pon ya Super Block Mall lah, ya kan. Paling resilient di antara yang developernya lebih appreciate karena dia recurring income-nya gede banget. Oke. Nah, jadi emang untuk setiap emiten 4 besar ini ada keunggulannya masing-masing ya. Kalau tadi, kalau aku bisa rangkum nih, tadi kalau SMRA ini, dia itu banyak project-project 2 mall baru dan project-project andalannya itu yang bakal launching di second half. Ya. Itu untuk SMRA. Terus untuk CTRA itu emang dia paling diverse ya. Kayak kalau kita ngomong soal luar kota, bahkan di IKN ya Kak Rel ya. Project-projectnya sampai di IKN ya. Ikan itu BSD sih. Hmm, BSD yang oke. Jadi oke, tapi jadi kalau ngomongin Kalimantan dia ada. ada juga ya. Oke. Nah, Kalimantan jadi ada itu tapi CTRA. belum persis di ikan.
ya. Belum persis di IKN-nya, tapi di Kalimantan tuh ada. Tapi di Kalimantan ya. Oke. Terus kalau kita ngomong yang BSDE itu segmennya lebih mid high lagi ya, tapi juga laku keras ya, dan juga reputasi untuk grup Sinarmas ini juga cukup bagus ya karena dan kemampuan dari recurring mall-mallnya. Oke. Nah, kalau lu sendiri pribadi topiknya itu yang mana nih? Halo? Halo. Ya. Yep. Gimana? Oke, jadi dari 4 ini, apakah lu ini topiknya dari mana nih ya? Dari 4 ini? Oke, jadi untuk for the packing order kita suka Sumarekon, kedua kita suka Pakuwon, ketiga kita B dan Ciputra. Oke, sip. Nah, selain 4 ini juga ada satu yang lumayan ramai juga nih di kalangan retail, yaitu saham PANI. Emiten PANI nih, teman-teman kalau yang domisilinya di Jakarta itu udah pasti berasa ya. Di daerah PIK Agung Sedayu itu udah ramai banget nih. Sekarang kayaknya udah mulai beralih nih. Yang dulunya kalau mainnya ke Ancol, sekarang udah main ke Pantai PIK nih. Ada nggak nih yang berasa? Nah, ini juga cukup menarik ya, soalnya kita tahu proyek-proyek dari Agung Sedayu ini cukup banyak ya, dan itu masih ada banyak tahapan nih, dan ini pasti di tahap awal. Nah, kan Halo? ada sempat keluarin report, tapi yang non breaker untuk tes ini akan Tere. Tes. Yap, aman, kedengaran nggak? Udah kan yang tadi putus-putus. Paling ngomongin itu ya, ya. Jadi kita ngeliat yang exciting. Udah kedengeran belum saya? Kedengeran? Udah. Paling ngomongin PIK 2 ya. Jadi ya kita ngeliat yang developers yang dan belum ke-unlock value itu di Agung Sedayu itu kan ya kita juga buat non-rated reportnya itu PANI ya namanya ya. Jadi ya, Agung Sedayu backdoor melalui PANI dan udah ada asetnya PIK 2 yang masuk ke sana. Jadi kalau kita melihat untuk proksinya Agung Sedayu itu proksinya ke mana sahamnya itu, nah karena jadi kita ngelihat dari project-project yang di launching sama Agung Sedayu ini nggak main-main. Kayak kemarin Aloha kan. Terus habis itu juga banyak exciting development lainnya. Terus habis itu kalau lihat juga dari segi jalanannya, tata letaknya itu kan jalannya lebar-lebar ya. Which is itu nanti ya. Halo? Masih putus-putus ya? Masih nggak teman-teman nih? Kalau aku baru ganti sinyal nih. Karena kayaknya aman deh. Iya. Kayaknya, oke, coba lanjutin dulu aja. Iya, paling itu aja. Untuk ya kalau teman-teman suka main di PIK 2 gitu kan, Aloha kemarin itu proksi sahamnya itu di PANI ya. Tapi ini PANI ini belum unlock semua value-nya, dan kita belum bisa lebih lanjut ngomong untuk NAV-nya. Dan ya we take a look further ya in the future ya. Oke, jadi emang untuk PIK ini apakah time frame-nya kita harus panjangin nih? Kalau misalnya kita ingin invest untuk kita lihat nih, kita sering main ke PIK, kita lihat project-projectnya, perkembangannya. Nah, kira-kira time frame-nya harus seberapa panjang sih kalau kita pengen invest di PANI ini? Wah, jujur sih saya nggak bisa ngomong invest berapa lama ya, soalnya balik lagi value-nya itu belum ke-unlock. Dan saya di report juga nggak tulis rekomendasi beli, jual, atau netral. Cuman saya cuma tulis saja kalau misalkan untuk proksinya Agung Sedayu ini ada di PANI. Itu aja sih. Oke. Nah, karena mungkin ada yang penasaran nih. Kan untuk PANI, untuk Agung Sedayu ini, dia memilih untuk tidak IPO sendiri. Tapi dia memilih untuk backdoor listing lewat saham
lewat emiten Pani ini yang usaha bisnis awalnya itu bukan di bidang properti ya kan. Nah, boleh diceritain dikit nggak loh kok bisa ada mekanisme backdoor listing ini nih untuk yang project ini? Oke, ini mungkin belum kita untuk background belum bisa cerita ya. Tapi kan gini intinya kan proses backdoor listing itu kan lebih cepat dibandingkan dengan IPO, ya kan? Ya, ketika bisa dan manajemen sana lebih memilih untuk lebih cepat prosesnya, ya udah mereka backdoor aja. Tapi untuk reasonnya atau apa, saya belum bisa ngomong gitu kan. Nanti biarkan manajemen aja yang menjelaskan. Tapi kalau untuk reasonnya kenapa backdoor listing itu ya karena lebih cepat aja. Lebih cepat untuk mendapat dana juga ya? Ketika kemarin rights issue juga. Untuk listed aja. Bukan untuk cepat dapat listed aja. Oke, thank you Karel. Nah, moving on dari Pani ini. Nah, kalau kita bicara sektor properti ini kan ada dua subsektor nih. Ada yang industrial dan juga ada yang residential. Nah, tadi kita udah bahas yang residential nih. Apa aja yang harus kita perhatikan nih? Mulai dari reputasinya, apakah dia ada recurring income, terus apakah dia land banknya seberapa besar, project-project aja. Nah, kalau untuk yang industrial, apakah kita juga menggunakan indikator yang sama nih untuk menilai, sebuah emiten industrial estate ini bagus apa enggak? Misalnya kayak kita ada yang lagi rame, ada BES Bekasi Fajar, yang result Q1-nya naik 700% ya labanya. Terus ada juga dari SSIA project-nya. Dan bahkan Akra juga ada kawasan industrialnya ya di JP. Nah, boleh dijelasin nggak Karel? Kira-kira gimana kita bisa menilai, ini adalah emiten industrial yang bagus? Oke, jadi gini sih. Kalau untuk bagus, semuanya bagus. Tapi kalau untuk ambil yang mana, tentu saja kita harus melihat land bank yang masih tersisa tuh berapa untuk dijual. Nah, itu yang paling penting. Otomatis kalau land banknya masih banyak yang bisa dijual, berarti ya potensi untuk revenue-nya aja juga gede kan. Kedua, kita harus tahu kalau ini tuh masuk ke kawasan mana, kawasan ekonomi khusus kah atau enggak gitu kan. Kalau tentu saja emiten lahan di kawasan ekonomi khusus, tentu masalah izin-izinnya itu lebih gampang dan lebih cepat. Biasanya itu orang-orang lebih favor untuk bangun di sana. Dan juga kita harus tahu dekat aksesnya dekat mana gitu kan, dekat pelabuhan kah, dekat tol kah, untuk ya ada ekspor-impor untuk kirim barang, tentu saja butuh itu kan. Apakah dekat jalan tol, apakah depan, itu yang penting. Terus habis itu kita juga harus melihat anchor tenant itu siapa, yang paling gede itu di siapa. Kayak contoh Akra atau Freeport yang paling gede nanti kan. Freeport udah masuk, berarti nanti bakal masuk juga emiten-emiten lainnya. Mungkin ada kayak smelter mana gitu. Karena anchor tenant itu ada Freeport gitu kan. Nah, kalau misalkan contoh kayak di Demas itu kan kayak Suzuki gitu kan, motor gitu kan. Nah, itu anchor tenant itu siapa? Itu yang jadi patokan di industrial estate. Itu sih kalau untuk. Dan ya barulah kita ke pre-sales, ke yang lainnya tuh gimana gitu di sana. Oke, jadi industrial estate ini harus lebih banyak ya yang harus kita consider nih. Di balik berapa profitable dia itu, kita harus perhatikan lokasinya, apakah dia kawasan ekonomi khusus. Dia ibaratnya kalau kita saat ini kita pengusaha deh, apakah kita mau bangun pabrik, sewa pabrik di lahannya apa enggak? Kalau dia kawasan ekonomi khusus seperti yang JP ya, JP-nya Akra ya. Yeah. Itu juga akan dapat insentif dari pemerintah gitu ya Karel ya. Mungkin lebih cepat izinnya sih. Terus habis itu kan ya namanya juga ekonomi khusus kan yang bakal difokusin nama pemerintah. Ya benar sih. Terus habis itu kita tenaga kerjanya gimana, UMR-nya di sana berapa untuk labor-nya. Ya. Itu ya. Untuk industrial estate sebenarnya lebih banyak katalisnya, lebih banyak reason-nya, factors-nya dibandingkan dengan residensial. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman yang perhatikan industrial estate nih, pasti sadar juga. Biasa
kalau residential itu kan jualnya per unit nih. Ketika ada launching project, itu penjualannya yang tadi Karel bilang occupancy-nya berapa, take up rate-nya berapa, itu kan terjualnya per unit. Nah, tapi kalau untuk industrial ini kadang itu terjualnya per hektar ya. Sekaligus penjualan itu bisa satu lahan besar. Bahkan ada masa-masa yang tidak ada penjualan sama sekali. Makanya kalau kita lihat dari laporan keuangan kuartal per kuartalnya itu bisa jomplang banget ya Karel. Nah, kalau dari Karel ada tips gak gimana sih kita cara menganalisis kayak untuk industrial ini nih? Apakah kadang kan untuk industrial itu lebih cenderung bisa melonjak tinggi atau kayak next kuartalnya itu bisa turun drastis juga kan ya? Iya, Nah, benar. itu Jadi lebih ke cyclical aja. Kita ngeliat indikatornya mungkin lebih ke foreign direct investment ya. Sama capex, kayak misalkan contoh kayak Kalbe, Roti atau apa, gimana kita gede atau enggak untuk bangun pabrik di mana gitu kan. Terus habis itu FDI, contoh kemarin kenapa industri riset kemarin-kemarin itu lagi hot? Karena balik lagi banyak perusahaan-perusahaan mobil luar negeri pengen bangun pabrik di Indonesia. Makanya Pak Jokowi ke sana dapatin Volkswagen ya kalau nggak salah ya. If I'm not mistaken. Makanya kemarin itu kayak SSIA, Demas, dan itu rally kan. Jadi lebih ke siklik ya untuk ke industrial ya. Ketika banyak pabrik-pabrik mau masuk gitu kan. Nah itu industrial asset yang paling beneficiary. And then dilihatin juga capex dari masing-masing company itu untuk apa dan bangun apa gitu loh. Oke, untuk industrial asset seperti itu. Oke. Nah, kalau dari untuk industrial estate ada nggak sih dari tim research topics-nya? Actually mungkin saya lebih sekarang sih saya masih suka Demas dan SSCI. Jadi kalau Mas tentu saja ya, entertainment itu bagus banget di sana dan juga ekosistem bagus, data center dan lainnya, Suzuki, ya oke kan. Kalau SSCI sebenarnya lebih tergantung ke Subangnya. Subangnya apakah developmentnya cepat atau enggak gitu kan. Kalau misalnya bisa cepat, itu bagus banget buat SSIA dan dia land banknya dia kan paling gede sekarang kan di antara industrial estate lainnya ya kan. Terus kalau paling ya kalau misalkan mungkin saya agak spill aja ya. Ketika ini kita suka nih yang spill. Ya kalau misalkan untuk kayak misalkan contoh banyak perusahaan otomotif yang mau bangun di Indonesia, tentu saja SSIA yang paling beneficiary. Kenapa? Subang itu dekat Patimban, ya kan? Patimban itu adalah salah satu juga pelabuhan Indonesia yang bisa ekspor impor mobil, ya kan? Nah, jadinya kalau kita ngelihat, kalau developmentnya si Subang ini cepet, ya kan? Dan dia bisa nge-grab banyak tenan dari luar untuk bangun pabrik Indonesia, di Subang, ya itu good banget dan story-nya belum value-nya belum unlock sama sekali untuk SSIA. Seperti itu sih. Kalau lebih ke sekarang dia lebih ke data center ya. Lebih data center perkembangannya, terus habis itu juga dia apakah dia bisa nambah inventory land bank-nya. Karena land bank-nya ingat saya udah nggak terlalu banyak aja. Oke, jadi tadi yang Karel sempat bilang dari tenan-tenannya ya. Dan sekarang kalau kita lihat data-data otomotif, sektor otomotif ini juga lagi bagus-bagusnya ya kalau kita lihat dari result Q1. Nah, tentunya ini juga jadi sentimen positif ya, terutama untuk yang industrial yang punya tenan-tenan yang bergerak di sektor otomotif. BTW ini intermezzo, halo malam Cirita. Ini ada Cirita ada mention satu emiten nih, NRCA. Iya. Ya paling ya dia yang bakal bangun tol Patimban juga kan ya. Ya jalan tol juga kan. Ya semoga bisa dieksekusi dengan cepat. Untuk yang mana sekarang? Yang dia kan hosennya SSI ya. Kontraktor. Oh, bentar. Untuk emiten apa tadi Karel? NRCA itu kontraktor. Kontraktor. Nanti buat dia bangun jalan tol Patimban. Oh, oke. Jadi itu juga ada akan dapat benefitnya juga ya dengan ada relate dengan SSIA juga ya somehow ya. Iya, benar. Oke.
Nih tadi ada yang Demas gimana? Nah tadi Karel juga ada mention kalau Demas itu dia lebih ke bisnis data centernya ya, yang kalau kita lihat year to year proyeksinya akan tetap terus growing nih di Indonesia ya Karel. Nah Ya, itu benar. juga jadi salah satu driver. Terus untuk Demas ya bisa dibilang yang terbesar ya untuk industrial dan juga yang grup Sinar dari grup Sinarmas ya. Iya, kalau untuk ngomong terbesar mungkin lebih ke ini aja sih, lebih ya paling lengkap lah di antara sekarang actually paling lengkap ya kan. Terbesar sekarang ya sih untuk land banknya ya. Oke oke menarik menarik. Nah ini mungkin jadi banyak pertanyaan buat semua orang nih. Nah, biasa kan kita lihat properti ini kadang itu jalan sehari, terus habis itu pullback kita lihat kita menantikan dia untuk melanjut penguatan, ternyata PHP malah koreksi lagi, turun lagi di bawah resistnya. Nah, kali ini apakah nih, kan kita juga lihat volumenya berapa hari ini cukup solid ya. Nah, apakah kali ini akan bisa sustain nih? Ini yang I'm sure kayak teman-teman di sini juga udah bertanya-tanya nih, harus nunggu berapa lama lagi nih yang udah udah ngumpulin emiten properti gitu. Oke, jadi lebih ke ini sih. Tadi kan ada faktor yang saya mention ya, yang satu pre-sales solid, kedua bagus, ketiga makroekonomi ini mendukung kayak BI mau turunin suku bunga kan, ekspektasi ya kan. Nah kita ngeliat kayak kalau Sumarkon itu kan dia ada ngasih per bulan pre-salesnya. Terus kalau yang lain itu per kuartal. Kita lihat nih ya kan per kuartalnya ini pre-salesnya gimana, bagus atau enggak? Itu Lebaran ya, Lebaran itu kan seasonality lah ya kan. Mungkin agak turun karena ya baik lagi Lebaran ya, beda ya. Kita lebih ngeliat third Q-nya sama fourth Q-nya itu gimana, apakah masih kuat atau enggak, kita bisa mencapai target yang ditargetkan oleh company, itu penting. Kedua, kita melihat laporan keuangannya gimana gitu kan, apakah bisa inline bagus banget kayak first Q kemarin atau enggak, itu penting juga. Ketiga saja kalau misalkan BI turunin suku bunga untuk properti sektor bakalan rally gitu sih. Maksudnya kalau cut suku bunga ya? Iya, momentumnya akan lari ke properti sektor. Oke, karena ini juga kita sering bahas banget nih ya, karena sektor properti ini adalah sektor yang sangat sensitif terhadap suku bunga. Jadi tadi karena bilang soal Lebaran, biasa kalau seasonality di Lebaran itu penjualannya akan emang ada sedikit melambat ya. Tapi kita harus ikutin terus nih untuk pre-salesnya, nanti second Q, third Q, apakah dia on track nih sama target yang di-set sama perusahaan gitu. Oke, tapi so far sih kalau yang dari Big Four tadi itu udah sangat on track ya Karel ya. Makanya ini juga harga sahamnya minggu ini juga pada menguat. Oke, mungkin sebelum kita berakhir, tunggu ya. Ini ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman? Coba kita lihat. Oke, mungkin ada satu pertanyaan nih, Karel. Kalau kita lihat yang proxy untuk menilai apakah penjualan rumah itu lagi kencang, biasa itu kan pendanaan perumahan itu kan banyak dari KPR ya, KPR, KPA nih. Nah, apakah sebenarnya itu juga menjadi salah satu indikator kalau ini sektor properti ini sudah juga bagus kan ya? Nah, ini korelasinya gimana sih kira-kira? Oke, jadi kalau untuk lebih ke indikator bisa Bang. Ya tentu saja KPR, halo. Tentu saja KPR jadi indikator utama juga. Soalnya kan lagi, halo. Iya, agak putus-putus. Yang putus-putus di guanya atau di Karelnya ya? Ini di Sita. Oh ya. Bentar. Ini udah mencoba pakai koneksi yang lebih baik sih. Oke. Gimana Karel? Coba kita lanjut dulu. Tentu
Tentu saja dari loan disbursement atau KPR bank-bank itu kita per bulan itu gimana? Apakah bagus atau enggak? Apakah positif atau enggak? Tentu saja. Kenapa? Soalnya 80% dari total pembelian rumah itu pakai KPR. Itu indikator. Nah, kita lihat aja nih, kemarin itu kan bank kan ngasih kayak BTN dan lain-lain itu kan ngasih mortgage disbursement itu masih plus 7% year on year, ya kan? Iya. Tandanya yang untuk properti masih oke, gitu kan? Itu kita terbukti kan, makanya pre-sales-nya untuk di Sumarekon, Ciputra dan lain itu bagus banget. Nah, itu sih. Lebih ke ini juga sih, teman-teman juga bisa tahu juga commodity boom itu benar-benar ngaruh ke property sector. Di tahun kemarin itu uang banyak di luar Jawa. Ini tesis saya ya, uang banyak yang di luar Jawa karena kan ya CPO and coal kan. Tapi di tahun ini orang uangnya ada di Jawa. Kenapa? Pekerja-pekerja yang ada di perusahaan mining company tentu saja kemarin itu bagi bonus. Nah, bonusnya itu seingat saya inquiry itu bisa sekitar 15 kali, 20 kali gitu kan. Nah, dengan uang sebanyak itu mereka beli apa gitu kan. Ya ada dua, bisa auto, bisa properti, ya kan. Nah, jadi kenapa pre-sales-nya di tahun ini masih oke gitu kan. Dan banyak property developers itu banyak launching, ya kan. Nah, that's why property sector kalau saya lihat tahun ini menarik gitu sih. Oke, tadi dari otomotif sektor itu juga udah tercermin ya, makanya kuartal 1 ini rata-rata otomotif itu doing very well ya bahkan. Nah, makanya ini properti yang kita lihat untuk share price-nya masih belum terlalu tinggi nih. Nah kalau Karel sendiri lihatnya ini sebagai kesempatan nggak? Ini bagainya ada Om Farul nih. Shout out dulu nih buat Om Farul. Nah, aku ingat minggu lalu live-nya sama Om Farul kita bahas tentang ada sedikit nyinggung nih soal sektor properti. Ini adalah sektor yang jangan sampai kita ketinggalan kereta nih. Ini walaupun kita kalau mau investasi di saham sektor properti mungkin kumpulinnya nggak akan beli hari ini, nggak akan langsung naik. Tapi ketika dia naik, dia akan naik kenceng. Nah, kalau Karel setuju nggak nih, Karel? Yes, benar banget. Dan all the factor juga udah oke. Ya, I think property sector di tahun ini bisa di-appreciate lebih ya sama untuk investor ya. Oke. Jadi tadi mungkin ini belakang-belakang baru banyak teman-teman yang join ya. Mungkin sedikit rangkuman dari yang awal tadi kita udah bahas banyak banget ya Karel ya. Tadi dari kenapa katalis yang akan membuat sektor properti jalan ada 3 ya. Yang pertama pre-sales-nya udah centang nih, pre-sales udah oke, udah on track. Earnings juga kuartal 1 ini menjadi awal tahun start yang bagus ya. Dan yang ketiga makroekonominya juga sudah mendukung nih, dari segi BI sudah mau mulai cut rate nanti di second semester, ini juga jadi katalis nih untuk sektor properti. Nah, oke. Nanti mungkin Karel nih sebelum kita selesai. Oh, ada satu pertanyaan deh sebelum aku mintain closing statement-nya ya. Ada satu pertanyaan mungkin untuk yang ada yang nanya untuk yang small caps itu second liner nih. Second liner kira-kira ada yang mana sih, bagaimana nih? Seperti DILD, APLN, dan lain-lain gitu. Kalau Karel ada komen nggak? Mungkin lebih ke ini aja sih ya. Paling kalau APLN itu tergantung gimana. Deal itu oke, tapi ya belum terlalu lah karena dia nggak banyak project yang baru yang bakal launching ya. Seingat saya ya, correct me if I'm wrong. And then kalau mungkin untuk second line yang paling alpha itu Asri ya, Alam Sutra ya. Oke. Jadi untuk second liner Asri ya. Ya. Nah, mau tanya nih Karel, ngomong-ngomong soal Asri, kayaknya sempat ingat Asri itu beberapa tahun yang lalu sempat ada masalah dengan utangnya ya. Nah, sebenarnya kalau utang di sektor properti itu apakah yang penting, jadi indikator penting yang kita harus perhatiin juga nih? Atau sebenarnya seperti sektor konstruksi, wajar untuk mereka punya liabilities atau utang yang besar gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau di antara yang lainnya tentu saja Asri ini PR-nya itu lebih tinggi ya. Tapi baik lagi dia kan untuk bangun
development kan ya. Untuk development dari pre-sales juga masih oke gitu kan, on track. Nah ini kalau pilihan untuk second liner aja sih untuk di property sector ya, yang paling alpha. Apakah wajar atau enggak? Jadi kalau untuk sebenarnya di property sector itu kalau kalian lihat kayak Ciputra, BSDE, Sumarekon itu cash-nya tinggi. Karena biasanya itu pada nggak gitu mau nambah debt ya. Karena kan ada pelajaran krisis 2008 kemarin, 2008 gitu kan. Jadi kebanyakan property company itu nggak mau ya cash-nya tinggi and debt-nya rendah lah biasanya. Oke. Dan Jadi dan that's why jadi terus menerus di leverage debt-nya. Jadi DER-nya di tahun kemarin itu 0,5 sampai 0,6 kali. Jadi makin lama makin di leverage. That's why we like the Sumarekon ya. Oh, oke. Jadi dari Karel untuk melihat yang dari Big Four developer dibandingkan yang kecil mungkin lebih konservatif ya. Mereka lebih menjaga cash level, dan ini juga balik lagi ke kesehatan laporan keuangan perusahaan ya. Jadi emang mungkin yang teman-teman lihat yang second liner mungkin geraknya wah bisa lebih liar nih, lebih enak nih kalau mau untuk short term trading, tapi tetap hati-hati sama resikonya ya, karena yang lebih volatile itu biasa resikonya juga lebih besar ya Karel ya. Yeah. Oke, kita nggak berasa nih udah mau 1 jam. Mungkin terakhir deh dari Karel, kira-kira ada closing statement nggak buat temen-temen di sini? Udah lama banget nih kita nggak ngobrol-ngobrol ya di Market Talk. Yeah. Akhirnya nih. Kalau dari saya, dari all the untuk di property sector itu yang tadi saya sebutkan udah oke. Dan juga kita ada ekonomis kita yang udah expect untuk BI turun suku bunga. Terus habis itu dari segi solid, tradingnya juga oke gitu kan. Terus habis itu kita juga property sector itu really pas banget ketika kita keluarin report ya tentang Sumarekon dan BSD gitu kan. Jadi keep on up ya on di Trimega, dan ya belinya ya lo Trimega gitu kan, karena kita paling update juga ya. Wih, oke. Thank you Karel. Wah, ini kayaknya banyak yang datangnya telat nih, masih banyak nanya. Mungkin nah nanti teman-teman yang mungkin kelewatan nih tadi di awal kita juga udah bahas banyak, nanti akan ada di save replaynya. Dan untuk topiknya kita nggak mungkin yang paling banyak disebut kali ya hari ini ya. Iya. Oke, itu jadi topiknya kita. Oke, semoga teman-teman di sini cuan selalu ya. Dan juga thank you banget Karel hari ini waktunya dan insight-nya banyak banget nih tentang sektor properti. Next time hopefully kita banyak bincang-bincang lagi nih ketika nanti report-report properti yang ditulis Karel udah hit target price ya, kita undang lagi nih ya. Amin ya. Oke, thank you semuanya. Good night juga. Thank you Karel. Thank you. Yeah. Bye.